Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi akan menyampaikan materi tentang uji multikolinialitas. Sebelum kami menyampaikan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, nama saya Mayang Sari. Nama saya Dewi Tantri. Saya Dinda Nisa Syalma. Berikut adalah penjelasan materinya. Mari kita simak. Saya Mayang Sari. Di sini saya akan menjelaskan apa itu uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas. Pada uji ini diharapkan tidak ada hubungan atau pengaruh yang kuat antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinialitas. Untuk alat ukurnya ada dua. Yang pertama korelasi sederhana dan yang kedua ada uji VIF. Maka penyelesaiannya yang pertama kita harus menghitung data penelitian terlebih dahulu. Yang kedua kita harus menentukan korelasi sederhana antara X1 dan X2. Yang ketiga kita harus mengkuadratkan korelasi sederhana. Yang keempat kita harus menentukan nilai toleran. Yang kelima kita harus menentukan nilai VIF. Lalu yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan ada 3 persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah jika korelasi sederhana kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinialitas. Jika korelasi sederhana lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinialitas. Persyaratan yang kedua adalah kesimpulan dari uji toleransi. Jika nilai toleransi lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinialitas. Jika nilai toleran kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinialitas. Syarat yang ketiga adalah untuk menentukan kesimpulan dari nilai VIF. Jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinialitas. Jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinialitas. Supaya kita lebih paham, mari kita sama-sama belajar untuk menghitung uji multikolinialitas. Untuk contoh soal 1 akan dijelaskan oleh Diah Ayu Tantri. Oke baik, di sini saya Dewi Tantri akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Di sini kita udah ada data-datanya, data X1, X2, dan Y. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menghitung seluruh jumlah data-datanya. Data X1 itu jumlahnya itu 62, data X2 jumlahnya 77, dan data Y itu jumlahnya 88. Lalu kita akan menghitung mu. Mu itu dapat dari mana sih? Mu itu dapat dari total ini dibagi dengan banyaknya data. Berarti 63 dibagi 5 itu hasilnya 12,6. Lalu untuk mu X2 berarti 77 dibagi dengan banyaknya data itu 15,4. Dan selanjutnya itu untuk mu yang Y itu 88 dibagi dengan 5 itu hasilnya 17,6. Lalu kita akan menghitung dari X1 dan X2. X1 dan X2 itu dapat dari mana sih? Yang pertama kita akan menghitung X1-nya dulu. X1-nya itu berarti 10 dikurang dengan jumlah mu X1. Berarti 10 dikurang 12,6 itu hasilnya 2,6. Nah, langkah selanjutnya juga sama. Berarti 10 dikurang dengan 12,6 itu hasilnya minus 2,6. 13 dikurang 12,6 hasilnya 0,4. Selanjutnya juga sama. Lalu 17 dikurang 12,6 hasilnya 4,4. Setelah itu kita akan menghitung data X2. Sama juga
berarti 12 dikurang dengan 15,4. Hasilnya adalah minus 3,4. Terus yang ini juga sama, berarti minus 3,4. Yang ketiga berarti 16 dikurang dengan 15,4. Hasilnya adalah 0,6. Ini juga sama, 16 dikurang 15,4 hasilnya 0,6. Lalu 21 dikurang dengan 15,4 hasilnya 5,6. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengkuadratkan X1 dan X2. Kuadrat dari minus 2,6 itu hasilnya 6,76. Begitupun juga ini hasilnya 6,76. Lalu kuadrat dari 0,4 hasilnya adalah 0,16. Ini juga sama. Lalu kuadrat dari 4,4 hasilnya adalah 19,36. Nah, total keseluruhannya adalah 33,2. Selanjutnya kita akan menghitung kuadrat dari X2, berarti minus 3,4 kuadrat itu hasilnya 11,56. Begitupun juga ini. Lalu kuadrat dari 0,6 adalah 0,36. Ini juga sama, 0,6 berarti 0,36. Lalu kuadrat dari 5,6 adalah 31,36. Hasilnya adalah total dari keseluruhannya adalah 55,2. Lalu ini X1 dikali X2 itu dapat dari data ini dikali dengan ini, berarti minus 2,6 dikali 3,4 hasilnya 8,84. Berarti lalu ini juga sama, berarti 8,84. Terus berarti 0,06 itu hasilnya 0,24. Ini juga sama. Dan selanjutnya 4,4 dikali 5,6 itu hasilnya 24,64. Dan total keseluruhannya adalah 42,8. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan keseluruhannya dari persyaratan ini. Yang pertama itu ada menentukan korelasi sederhana antara X1 dan X2. Nah, koefisien korelasi kosong itu rumusnya sigma X1 X2 dibagi akar sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat. Nah, sigma X1 X2 berarti 42,8. Berarti di sini 42,8 dibagi akar dari sigma X1 pangkat 2 berarti 33,2 dikali dengan sigma X2 pangkat 2 kuadrat yaitu 55,2. Hasilnya adalah 1,00. Langkah yang kedua itu kita akan mengkuadratkan korelasi sederhana. Nah, korelasi sederhana tadi kita sudah hitung, hasilnya adalah 1. Berarti 1 pangkat 2 hasilnya adalah 1. Nah, yang ketiga mencari nilai toleransi. Toleransi ini rumusnya 1 dikurang korelasi sederhana kuadrat, berarti 1 dikurang sama dengan ini 1 pangkat 2, berarti hasilnya itu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu mencari nilai FIM. FIM ini rumusnya 1 dibagi toleransi. Nah, tadi kan udah ketemu toleransi 0, berarti 1 dibagi 0 hasilnya itu 1. Nah, sebelum membuat kesimpulan, tadi kan ada persyaratannya. Kita akan menentukan
tadi di persyaratannya itu jika lebih dari 0,8 maka ini terjadi multikolinialitas, artinya ini tidak boleh. Nah, yang kedua, dari nilai 0 berarti ini di persyaratannya kan ini hasilnya 0. Persyaratannya itu jika lebih dari 0,1 maka ini terjadi multikolinialitas. Selanjutnya itu di persyaratan nilai F kita kan dapat 1, berarti ini dia kurang dari 10, berarti ini tidak terjadi multikolinialitas. Nah, maka kesimpulannya adalah karena FIF itu 1, FIF itu 1 kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinialitas, artinya tidak terdapat pengaruh yang kuat antara X1 dan X1. Sekian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk contoh soal 2 akan dijelaskan oleh Adinda Anissa Syalma. Selanjutnya saya Adinda Anissa Syalma. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Di sini sudah ada datanya. Di sini ada 7 data. Langkah pertama untuk menghitungnya yaitu menghitung sigma terlebih dahulu. Cara menghitung sigma yaitu menggunakan keseluruhan data X1, keseluruhan data X2, keseluruhan data Y. Keseluruhan data X1 yaitu 98. Itu diambil dari 8 tambah 8 tambah 11 tambah 15 tambah 15 tambah 19 tambah 22. Terus yang sigma X2 nya yaitu 115. Yang Y-nya 125. Untuk mencari mu-nya atau rata-rata itu diambil dari sigma X1 dibagi seluruh data, dibagi banyaknya data. Jadi 98 dibagi 7 yaitu 14. Untuk mencari mu X2 sama seperti mu X1 yaitu sigma X2 dibagi banyaknya data yaitu hasilnya 16,43. Lalu mu yang Y sama seperti X1 dan X2, sigma Y dibagi banyaknya data yaitu 125 dibagi 7 sama dengan 17,86. Lalu kita ke X1 nya. Untuk menghitung X1 kita harus menjumlahkan 8 dikurangi dengan mu X1. 8 dikurang 14 yaitu minus 6. Di sini masih sama. 11
8 dikurang 16,43 yaitu minus 8,43. Di sini data yang kedua masih sama. Lalu 15 dikurang 16,43 yaitu minus 1,43. Lalu selanjutnya 18 dikurang 16,43
kali X sigma X 2/2. Diambil dari data yang telah kita hitung sebelumnya juga. Lalu kita tinggal menjumlahkan. Itu hasilnya jadi 0,97. Karena 0,97 lebih dari 0,8, maka terjadi multikolinialitas. Ini salah. Nah, yang selanjutnya, langkah yang kedua kita akan membuat korelasi sederhana. Hasil dari korelasi sederhana kita pangkatkan maka hasilnya 0,94. Lalu langkah yang ketiga kita akan mencari nilai tol. Rumus tol yaitu 1 dikurang F pangkat 2. Maka 1 dikurang 0,94. Hasilnya 0,06. Di sini karena 0,06 kurang dari 0,1, maka ini juga terjadi multikolinialitas. Maka ini salah juga. Lalu yang keempat kita akan mencari nilai PIF. Nilai PIF itu rumusnya 1 dibagi tol. Maka 1 dibagi 0,06 yang hasilnya 16,6. 16,6 juga lebih besar. Lebih besar dari 10. Maka ini terjadi multikolinialitas. Berarti ini salah. Maka kesimpulannya, karena PIF yaitu 16,6 lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinialitas yang artinya terdapat pengaruh yang kuat antara X1 dan X2. Sekian penjelasan contoh soal yang kedua dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.